Cahaya senja menyusup ke dalam ruang kerja, memanjangkan bayangan Roland di atas lantai kayu yang dipenuhi gambar teknik. Dia mendorong pintu, engsel kayu berderit pelan. Udara berbau tinta dan kulit kambing tua. Dia berjalan ke lemari rendah di dekat dinding, mengambil tekot gerading, menuangkan air hangat untuk dirinya sendiri. Airnya hangat, membawa aroma logam samar khas ketel besi. Wendy tenang dan di kursi berlengan dekat jendela, di luar adalah atap abu-abu kota perbatasan dan siluet ungu tua pegunungan tak terlewati di kejauhan. Dia tidak bangun memberi hormat seperti biasa, tangannya hanya terlipat di atas lutut, buku-buku jari agak menegak. Profilnya dibingkai cahaya kemasan lembut oleh matahari terbenam, tapi matanya menatap kosong keluar jendela. Ujung jari Roland menyentuh dinding cangkir yang hangat, gerakannya terhenti sebentar. Dia menatap punggung Wendy. Ada masalah. Suaranya terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Nightingale. Tanyanya, matanya menyapu sudut ruangan. Tempat Nightingale biasanya menghilang ke dalam kabut, kini kosong. Wendy berbalik, sisa cahaya senja berloncatan di ujung rambut pirangnya. Dia pergi menyambut saudari-saudari kita. Suaranya lembut, membawa ketegangan yang nyaris tak terdengar. Begitu. Roland menjawab secara refleks, mengangkat cangkir ke mulutnya. Uap air mengaburkan pandangannya. Dia tiba-tiba berhenti, cangkir tergantung di udara. Tunggu, katanya sambil menaruh cangkir gerabah. Dasarnya mengetuk meja dengan suara dok yang berat. Saudari Ap. Wendy menarik napas dalam, seolah mengkonfirmasi sebuah fakta. Saudari-saudari dari Asosiasi Kerjasama Penyihir, mereka datang ke kota perbatasan. Dia menatap langsung mata Roland. Mata yang selalu lembut itu kini penuh emosi kompleks. Harapan, kekhawatiran, dan kelelahan yang tak kunjung hilang. Roland berdiri mendadak, kaki kursi menggesek lantai dengan suara nyaring. Bukankah mereka pergi mencari gunung suci? Suaranya meninggi, bergema di ruangan sunyi. Di luar jendela, langit semakin gelap, semburat jingga terakhir tenggelam di balik pegunungan. Berapa banyak yang datang? Orang yang ingin menyakiti Nightingale itu. Namanya Hakala si ular berbisa, apa dia juga datang? Tanyanya beruntun, jari-jarinya tanpa sadar mengetuk meja, buku-buku jari memutih. Gambar teknik yang terbentang di meja terangkat sedikit ujungnya, berdesir. Wendy menggelang, helaian rambut koklatnya bergoyang pelan. Tidak, Yang Mulia. Mereka tidak berhasil menemukan gunung suci. Suaranya meredup, setiap kata seakan direndam kenangan berat. Di tanah barbar, mereka bertemu monster mengerikan, hanya 7 orang yang selamat. Dia sedikit membungkuk, menundukkan pandangan. Saat itu Yang Mulia, masih tidur siang, maafkan saya mengambil keputusan sendiri, menyuruh Nightingale dan Lightning menjemput mereka. Ujung jarinya mencengkeram kain roknya, buku-buku jari memutih karena tekanan. Tidak apa. Roland melambaikan tangan, gerakannya kaku. Dia duduk kembali, tapi pandangannya tertuju ke langit yang perlahan ditelan senja di luar jendela. Kamu tahu saya tidak akan menyalahkanmu untuk hal seperti ini. Dia berhenti sebentar, suaranya kembali stabil, tapi cahaya di matanya menjadi tajam. Mereka punya kemampuan apa saja. Wendy mengangkat kepala, ragu sejenak. Saya juga tidak tahu pasti, tapi menurut Liv, mereka bukan tipe penyihir tempur, mungkin. Dia menggigit bibir bawahnya, tidak terlalu berguna bagi Yang Mulia. Bukan tipe tempur. Roland mengulangi, sudut mulutnya tak tertahan melengkung ke atas. Dia bersandar ke kursi, jari-jarinya mengetuk ringan di sandaran tangan, iramanya cepat. Api di atas kandil melompat di matanya, memantulkan 2 titik cahaya kecil yang membara. Pikirannya langsung melayang jauh. Di bawah bayang-bayang batu pembalasan dewa, kemampuan tempur penyihir sangat terbatas, tapi produksi itu adalah lautan biru luas yang hampir tak tersentuh. Seorang penyihir ahli membentuk, berarti tempan kasar bisa langsung melompat ke pemesinan presisi. Seorang penyihir yang bisa menghasilkan listrik, berarti malam tidak lagi menjadi sangkar gelap. Dia seakan sudah melihat mesin uap menderu, lampu listrik menerangi jalan, suku cadang di jalur perakitan terpasang dengan presisi. Memimpin sekelompok manusia biasa, menggunakan kekuatan pengetahuan dan industri
untuk melawan seleksi kejam bernama kehendak ilahi. Pikiran itu membuat dadanya sedikit hangat. Yang mulia, Anda tidak membutuhkan mereka. Mungkin karena terlalu lama diam, suara Wendy bergetar nyaris tak terdengar, menariknya dari lamunan. Dia memandang Roland dengan khawatir, cahaya lilin menebarkan bayangan bergoyang di wajahnya. Tidak, mana mungkin. Roland tersadar, tubuhnya kondong ke depan sedikit, kedua tangan menahan di atas meja, pandangannya menyapu Wendy, lalu menuju keluar pintu, seakan bisa menembus tembok melihat sosok-sosok yang akan datang. Penyihir seperti ini, katanya kata demi kata, jelas dan tegas, datang berapapun saya terima. Balai kastil. Di atas meja kayu panjang terbentang kain linen kasar yang dicuci hingga kaku. Beberapa kandil kuningan berdiri di tengah meja. Api lilin memanjangkan bayangan makanan. Kulit ayam panggang kecoklatan, lemaknya menetes ke piring, berdesis halus. Keranjang roti penuh roti gandum hitam yang baru keluar oven, menguar aroma gandum hangat. 7 penyihir yang masih berdebu duduk kaku di satu sisi meja panjang. Pakaian mereka kebanyakan lusuh, penuh lumpur dan serpihan rumput. Rambut acak-acakan, wajah mereka membawa kelelahan setelah perjalanan jauh, dan kewaspadaan mendalam yang tak kunjung hilang. Pandangan mereka menunduk, menatap piring kayu di depan, jari-jari mencengkeram erat ujung baju atau lutut. Roland duduk di kursi utama, mengunyah sepotong roti goreng dengan santai. Rotinya renyah, menggigitnya berbunyi keres. Pandangannya menyapu satu persatu penyihir baru ini, penuh rasa ingin tahu dan penilaian yang tak disembunyikan. Ana duduk di sebelah kirinya, sikapnya alami dan santai. Dia memotong sepotong kecil daging panggang dengan pisau perak kecil. Gerakannya elegan. Nana Paing duduk di sampingnya, sedang menyesap semangkuk sup hangat, pipinya memerah karena uap panas. Kehadiran mereka bagai demonstrasi tanpa suara. Lightning seperti angin melesat di ujung meja lainnya. Dia mengambil sepotong roti, membelahnya menjadi 2, memberikannya pada penyihir termuda di sebelahnya. Makan, enak sekali. Suaranya nyaring dan jernih, memecah udara yang beku. Dia sendiri menggigit besar, pipinya mengembung, matanya menyipit seperti bulan sabit. Perlahan, suasana tegang mulai mencair. Seseorang dengan hati-hati mengambil sendok, menyendok sup kental. Seseorang mencoba merobek sepotong kecil roti, memasukkannya ke mulut dan mengunyah pelan. Percakapan rendah mulai terdengar, bagai gemericik air pertama saat sungai meleleh. Roland menyaksikan pemandangan ini, senyum tipis mengambang di sudut mulutnya. Dalam cahaya lilin, meski para penyihir ini berpakaian kompang-camping dan wajah lesu, tapi raut wajah mereka masih menunjukkan keunikan masing-masing. Kekuatan magis akan secara alami mengukir penampilan mereka, memberi mereka keanggunan atau kelincahan di atas manusia biasa. Dia berpikir, bahkan jika suatu hari nanti, teknologi berkembang hingga tidak lagi membutuhkan campur tangan kemampuan penyihir, diri mereka sendiri sudah menjadi pemandangan berharga yang tak akan pudar di dunia ini. Makan malam usai, para penyihir ditempatkan sementara di kamar kosong lantai 2 kastil. Obor di dinding koridor memantulkan bayangan orang di dinding batu, bergoyang tak menentu. Kamarnya luas, di tengah berdiri tempat tidur besar untuk tamu bangsawan, ditutupi selimut wol tebal dan spray linen. Sementara 2 orang satu kamar, Roland memberi perintah pada Wendy, tempat tidur ini cukup besar. Pandangannya menyapu kamar-kamar kosong itu, pikirannya sudah mulai merencanakan tempat tinggal khusus untuk penyihir di masa depan, lebih nyaman dan lebih pribadi. Pintu ruang kerja diketuk pelan. Sosok Nightingale muncul dari bayangan di samping pintu, mengangguk pada Roland. Penyihir pertama, Lev, masuk mengikuti Nightingale. Rambut hijau zamrudnya memantulkan cahaya lembut dalam sinar lilin, bagai daun baru di awal musim semi. Roland duduk di belakang meja tulis besar, di depannya terbentang selembar kulit kambing baru. Pena bulu terendam tinta, diletakkan di rak pena di samping. Seperti seorang pewawancara, dia memberi isyarat silakan duduk pada lift. Nightingale mundur tanpa suara ke sudut ruangan. Bersandar di dinding, matanya tenang mengawasi segalanya. Pertanyaan dimulai. Roland dengan cermat mencatat kemampuan Lev, peningkatan buah, mengendalikan tanaman, aktivasi sentuh,
jangkauan sekitar 5 meter. Dia kadang bertanya, kadang merenung, ujung pena berdesir di atas kulit kambing, meninggalkan tulisan jelas. Kemudian, dia mengeluarkan sepotong batu abu-abu kusam yang tidak mencolok, batu pembalasan dewa. Tubuh Lev sedikit kaku saat melihat batu itu. Roland meletakkan batu di atas meja, memintanya mencoba mengaktifkan kemampuannya lagi. Lev mengulurkan tangannya, ujung jarinya gemetar halus. Dia mencoba membuat daun tanaman hias kecil di atas meja melengkung, tetapi mananya seperti tenggelam ke dalam lumpur, tidak ada reaksi sama sekali. Keringat halus merembes di dahinya, wajahnya agak pucat. Roland mengangguk, mengambil batu itu. Cukup, sudah selesai. Dia mencatat di kulit kambing. Batu pembalasan dewa efektif, kemampuan terputus. Lev menghela napas lega, bahunya sedikit melorot. Setelah Lev pergi, Roland membentangkan kulit kambing tentangnya di tempat paling mencolok di atas meja. Tulisan hijau zamrud itu sangat jelas di bawah cahaya lilin. Druid, dia bergumam pelan, jarinya mengetuk lembut kata-kata, memperbaiki benih dan meningkatkan hasil. Dia seolah melihat hamparan ladang gandum tak berujung. Ombak emas bergulung-gulung tertiup angin. Sedikit petani, memberi makan banyak pekerja yang meninggalkan tanah. Bahan bakar paling dasar dari proses industrialisasi akan segera dilengkapi dengan potongan paling krusial. Dia mengangkat pena, menulis di pinggiran kertas, prioritas eksperimen peningkatan hasil gandum jelai. Jangka panjang perkenalkan tanaman yang diduga kentang. Jagung. Scroll masuk. Usianya mendekati 40 tahun, sangat langka di antara para penyihir. Waktu meninggalkan kerutan halus di sudut matanya, tetapi pandangannya tenang dan bijaksana, seperti sumur dalam. Dia mengenakan gaun panjang usang yang sudah luntur, disetrika dengan sangat rapi. Kemampuannya adalah ingatan fotografis, dan mematerialisasikan buku yang pernah dilihat menjadi wujud nyata. Roland menguji ingatannya, secara acak menanyakan beberapa parameter gambar mesin berumit yang pernah dia tulis sebelumnya, scroll mengulanginya tanpa sedikit pun kesalahan, bahkan menunjuk pada satu dimensi yang sengaja dia tulis salah, sangat halus dalam gambar itu. Kemudian dia memamerkan buku materialisasi. Dia menutup mata, berkonsentrasi, kedua tangan menekan udara. Di udara, kilau magis berkedip, garis besar buku tebal dengan sampul kuno perlahan mengental, berubah dari maya menjadi nyata. Halaman-halamannya terbuka sendiri tanpa angin, mengeluarkan suara gemerisik lembut. Tetapi proses ini jelas sangat menguras tenaga. Wajah scroll dengan cepat menjadi pucat, keringat dingin merembes di pelipisnya. Buku materialisasi hanya bertahan kurang dari setengah jam, lalu menghilang di udara seperti asap. Tubuhnya goyah, dia bersandar pada tepi meja untuk menstabilkan diri. Guru alamiah, Roland menulis komentar di catatannya. Dia hampir bisa melihat ribuan anak di masa depan, diajar oleh penyihir ini, dengan cepat menguasai literasi dan matematika dasar. Dia menempatkan datanya di samping Lev. Sementara tetap di sini, susun buku pelajaran matematika dan sains tingkat dasar. Hummingbird seperti namanya, bertubuh mungil, suaranya lembut dan manis. Dia gugup meremas-remas jarinya, hampir tidak berani menatap Roland. Lesung pipi simetris muncul, dan menghilang di wajah kecilnya yang pucat. Kemampuannya adalah meringankan benda. Roland memintanya mendemonstrasikan dengan cangkir keramiknya sendiri. Hummingbird dengan hati-hati mengangkat cangkir, menutup mata. Lapisan cahaya sangat redup, hampir tak terlihat, merambat dari telapak tangannya ke badan cangkir. Kemudian, dia melepaskan genggamannya. Cangkir tidak jatuh, melainkan melayang-layang goyah di udara setinggi satu telapak tangan dari meja, seolah kehilangan berat, hanya ditopang udara. Roland mengulurkan jari, mendorongnya dengan lembut, cangkir itu meluncur dengan ringan, hampir tidak terasa hambatannya. Mendekati berat nol, Roland bergumam. Dia menulis revolusi logistik. Perlu pengujian presisi hubungan waktu efek, durasi dengan berat benda, dan output magis. Dia seolah melihat medan perang masa depan, para prajurit membawa amunisi dan perbekalan yang ringan bagai tiada, bergerak cepat seperti angin. Soraya Zorn memiliki rambut pendek keriting kokelat, mata sipit yang membuatnya terlihat agak malas, bintik-bintik di hidungnya tampak sangat lincah dalam cahaya lilin.
Dia berasal dari keluarga pedagang kota raja, gerak-geriknya masih membawa sedikit aroma kota yang tak bisa hilang. Kemampuannya adalah melukis realistis dan pena magis. Dia tidak membutuhkan cat dan kanvas, hanya mengulurkan jari, menggores di udara. Magis mengalir dari ujung jarinya, bagai kuas tak kasat mata, menggores garis dan warna jelas di udara. Hanya dalam beberapa menit, sebuah foto, ruang kerja Roland yang hidup telah melayang di udara. Setiap detail, tekstur meja tulis, bayangan kaki lilin, bahkan tepi kulit kambing yang melengkung, semuanya tampak sempurna. Roland meraih untuk menyentuh. Jarinya menembus cahaya dan bayangan itu. Setara kamera, Roland menulis di catatannya. Penggunaannya tak terhitung banyaknya rekaman pengintaian medan, arsip struktur mesin, gambar buronan. Dia menuliskan dengan singkat tuntutan latihan. Latihan melukis harian, tema bebas. Echo memiliki kulit warna kopi, tubuh tinggi, mata dan hidungnya membawa ciri khas kaum Sand People yang jelas, penuh pesona eksotis. Pengalamannya tertulis di matanya yang diam dan sedikit waspada. Kemampuannya adalah lusi suara. Roland memintanya meniru beberapa suara. Dia membersihkan tenggorokan. Pertama mengeluarkan kicauan burung yang jernih, sangat mirip, seolah ada burung sungguhan bersembunyi di ruangan. Lalu raungan rendah binatang buas yang pernah ditunjukkan Nightingale, bahkan meniru sepenggal ucapan Roland tadi, warna suara dan intonasinya hampir persis sama. Roland mengangguk, menulis 3 kata ilusi suara di kulit kambing. Penggunaan sementara tidak jelas, tetapi dia percaya, kemampuan apapun dapat berfungsi ajaib dalam situasi yang tepat. Tuntutan latihan yang dia tulis agak sembarangan. Latihan suara, perluas jangkauan vokal dan ketepatan peniruan. Lily baru 16 tahun, mengikat 2 kuncir kuda yang agak kusut, wajahnya halus bagai boneka porselen di etalases, tetapi ekspresinya kaku, membawa sikap menjaga jarak dan sinis yang tidak sesuai usianya. Dia tampak sangat tidak sabar dengan wawancara ini. Kemampuannya adalah mencegah makanan membusuk. Dia dengan santai mengambil sebuah apel dari piring buah di atas meja, menggenggamnya di telapak tangan. Sesaat kemudian, dia menyerahkan apel itu kepada Roland. Permukaan apel tampak memiliki lapisan kilau lembab yang sangat redup, terasa sedikit lebih dingin dari suhu ruangan. Bisa bertahan berapa lama? Tanya Roland. Lily mencibir, tergantung ukuran benda, tergantung jumlah manaku. Apel ini, 2-3. Kemampuannya adalah kunci asosiasi kerjasama penyihir bertahan di alam liar. Tetapi jelas dia tidak bangga akan hal ini, malah merasa ini kemampuan kacung. Roland mencatat, diduga menekan aktivitas mikroorganisme melalui magis. Perlu pengujian sistematis batas, waktu penyimpanan makanan berbeda daging, buah, biji-bijian, dan kurva konsumsi magis. Ini mungkin kunci rantai dingin, awal dan penyimpanan makanan. Yang terakhir masuk adalah Maestri Moon. Dia hampir digandeng dan dituntun masuk oleh Nightingale. Kepalanya tertunduk rendah, bahu mengerut, seperti hewan kecil ketakutan yang mencoba menyembunyikan diri. Jarinya mencengkeram erat ujung baju, buku-buku jari memutih. Nightingale berbisik cepat di telinga Roland. Kemampuan paling lemah, sering dimarahi Hakala, sangat rendah diri, takut kau anggap dia tidak berguna dan usir. Roland mengangguk, memberi isyarat pada Nightingale untuk mundur sedikit, lalu berusaha menggunakan nada suara lembut untuk membuat Maestri Moon rileks. Kemampuan Maestri Moon adalah memagnetisasi benda. Dia mengeluarkan sepotong kecil besi yang tidak magnetis yang biasa dibawanya, menggenggamnya di telapak tangan, menutup mata, seluruh tubuhnya gemetar halus karena usaha. Proses ini sangat lambat, Roland hampir bisa merasakan waktu mengalir kental. Setelah lama sekali, barulah dia melepaskan genggaman, meletakkan potongan besi di atas meja. Potongan besi itu bergetar dan berbalik ke arahnya, tertarik oleh sisa magnetisme lemah di tubuhnya. Dia menjelaskan dengan suara kecil, memagnetisasi batu berukuran 1 kaki persegi, membutuhkan waktu setengah hari. Di asosiasi, kemampuan ini selain menimbulkan masalah, seperti membuat panci besi yang sudah diringankan terbang ke arahnya. Tidak ada gunanya. Tetapi mata Roland bersinar. Cahaya itu begitu membara, membuat Maestri Moon yang terus menunduk pun tak tahan melirik diam-diam, lalu segera menunduk lagi dengan ketakutan.
Magnet menghasilkan listrik. Listrik menghasilkan magnet Faraday, Maxwell. Nama-nama itu melintas di benaknya. Dia menekan kuat dorongan untuk bersenandung. Kau adalah listrik, kau adalah cahaya, dan menulis dengan tegas di atas kulit kambing tidak ternilai harganya. Inti penelitian elektromagnetik, persyaratan latihan, uji sistematis magnetisasi berbagai material, logam, batu, kuantifikasi hubungan antara kekuatan magnet, konsumsi mana, dan waktu aksi. Ketika penyihir terakhir pergi, pintu kantor tertutup perlahan. Suara dan cahaya redup dari koridor terputus. Roland menghela napas panjang, bersandar di kursi, dan meregangkan badan hingga sendi-sendinya berbunyi pelan. Nyala lilin bergoyang keras oleh gerakannya, menarik dan memelintir bayangannya di dinding. Dia mengusap mata yang mulai lelah, pandangannya menyapu 7 lembar kulit kambing yang terbentang di meja. 12 penyihir, sebuah bank sampel yang belum pernah ada sebelumnya, sangat beragam. Dia mengambil pena bulu, menulis klasifikasi baru di halaman 01, penguatan diri, seperti scroll. 2, pemanggilan, seperti Anna, Nightingale. 3, pemberian sihir, seperti Hummingbird Mystery Moon. Ujung pena berhenti. Dia merenungkan perbedaan efek batu pembalasan dewa terhadap berbagai tipe kemampuan. Batu itu tidak mempengaruhi mana itu sendiri. Ia seperti pintu bendung, menghalangi proses manifestasi mana menjadi kemampuan spesifik. Data di latar belakang tetap ada, hanya tampilan di depan yang diblokir. Dia meletakkan pena. Ujung jarinya tanpa sadar mengusap tepi kasar kulit kambing. Masih banyak waktu yang harus dihabiskannya untuk ini. Tapi saat ini, sebuah perasaan campuran, kegembiraan, antisipasi, dan tanggung jawab yang berat, menekan dadanya dengan mantap. Juga membuatnya merasa terpenuhi, seperti belum pernah sebelumnya. Kamar Wen, cahaya lilin lebih lembut di sini, memproyeksikan bayangan para penyihir yang duduk melingkar di tepi ranjang besar ke dinding batu, melebur menjadi warna hangat yang kabur. Selimut wol tebal dan lembut, memancarkan aroma bersih yang dijemur matahari, tapi tidak ada yang benar-benar rileks. Hummingbird teneluk lututnya, menyembunyikan setengah wajah, hanya sepasang mata besar yang penuh ketakutan yang terlihat. Kakak Wendy, apa yang akan diperintahkan pangeran kepada kami? Suaranya tertahan, penuh kegelisahan. Kemampuan kami terlalu jauh dibandingkan kakak dan Nightingale. Kata-kata itu seperti batu yang dilempar ke air tenang, menciptakan riak. Soraya mengencangkan bibir. Lily memalingkan wajah. Echo mengedipkan mata dengan bingung. Kepala Maestri Moon semakin merunduk. Bahkan Skrora yang paling tenang pun, jari-jari yang tergenggam di lututnya sedikit mengencang. Wendy memandangi para saudari perempuannya, tiba-tiba tertawa. Cekikikan, suara tawa itu memecah udara yang kaku. Biar aku pikir dulu, dia sengaja memperpanjang nada, pandangannya menyapu setiap orang. Pertama, yang harus kalian lakukan adalah berlatih kemampuan kalian. Berlatih kemampuan? Soraya bertanya ragu, jarinya tanpa sadar memilin ujung rambut kokelatnya. Apakah Yang Mulia akan menyuruhku terus-menerus melukis? Sangat mungkin. Wendy mengangguk pasti. Lalu dia mengulurkan tangan, menepuk pelan bahu Misteri Moon yang terus merunduk di sampingnya. Kau juga. Meski Hakala melarangmu menggunakan kemampuan di kamp, Yang Mulia tidak akan. Sebaliknya, dia justru akan mendorong kita semua untuk berlatih, menguasai kemampuan kita sebisa mungkin. Misteri Moon mengerut, suaranya sehalus nyamuk. Kemampuanku akan membawa masalah untuk saudari-saudari. Itu pun harus dilatih. Suara Wendy tiba-tiba menjadi tegas. Senyum lembut di wajahnya memudar, digantikan oleh ekspresi langka yang hampir keras. Ini menyangkut hidup dan mati kita. Hidup dan mati. Lev tak tahan duduk lebih tegak. Mata hijau zamrudnya berkilau dalam cahaya lilin. Kata itu terlalu berat, seketika menyita napas semua orang. Nightingale melangkah maju dari bayangan di dekat dinding. Siluetnya jelas tergambar oleh cahaya lilin. Benar, Roland Wimbledon telah menemukan cara agar para penyihir dapat melewati hari kebangkitan dengan selamat. Suaranya stabil, namun membawa kekuatan yang luar biasa. Mulai sekarang, kita dapat mengucapkan selamat tinggal pada penderitaan erosi mana. Semua saudari dapat hidup hingga dewasa.
Ruangan sunyi sepi. Hanya suara kretek sesekali dari sumbu lilin yang terbakar. Para penyihir membelalakan mata, memandang Nightingale, lalu Wendy seolah tak dapat memahami makna yang dibawa kalimat sederhana itu. Harapan terlalu besar membuat mereka takut untuk percaya. Scroll yang pertama pulih dari keterkejutan. Dia mendorong kacamata yang tidak ada, sebuah kebiasaan. Suaranya agak tegang karena emosi. Apakah itu Nona Ana yang kau sebutkan sebelumnya? Tapi waktu itu kau bilang tidak tahu penyebab pastinya. Ya, saat itu masih hanya dugaan yang mulia. Nightingale mengangguk. Tapi kemudian hari kebangkitan Nanava membuktikannya. Dia juga tidak mengalami cedera apapun. Lalu caranya, Scroll menahan napas, tubuhnya sedikit kondong ke depan. Cukup dengan mengonsumsi mana setiap hari. Nightingale berkata-kata demi kata dengan jelas. Aku dapat melihat perubahan mana dalam kabut. Menggunakannya secara teratur akan meningkatkan kapasitas total yang dapat ditampung tubuh, sekaligus mengurangi penderitaan erosi. Mendekati hari kebangkitan, asalkan mana habis terkuras seluruhnya, ia hampir tidak akan melukai tubuh. Wendy mengambil alih pembicaraan. Suaranya kembali lembut seperti biasa, namun lebih kuat. Kupikir kalian semua juga bisa merasakannya. Di hari-hari ketika kita dikejar dan diburu gereja, kita bersembunyi dengan hati-hati di sudut-sudut kota, sama sekali tidak berani menggunakan kemampuan. Karena itulah setiap musim dingin banyak saudari meninggalkan kita. Pandangannya perlahan menyapu setiap wajah, wajah-wajah yang penuh kenangan pelarian, ketakutan, dan kehilangan. Tapi tahun ini di kamp di pegunungan tak terlewati, selain Aining dan Eksi, kita semua berhasil melewati bulan iblis. Karena di sana, kita perlu sering menggunakan kemampuan untuk bertahan hidup. Lev menarik napas dalam-dalam. Udara dingin membanjiri paru-parunya, namun membawa sensasi panas. Begitu rupanya, saat mengalami erosi di tanah barbar, rasa sakit yang singkat dan hampir tak terasa itu bukanlah kebetulan. Gunung Suci tidak pernah berada di tempat tertentu yang jauh. Artinya, Gunung Suci tidak berada di tanah tak berpenghuni itu, gumamnya. Benar. Wendy mengangguk pasti, cahaya lilin melompat di matanya. Gunung Suci bukanlah tempat tertentu. Dimanapun yang dapat menerima kita, tidak menganggap penyihir sebagai iblis, tidak membatasi saudari-saudari menggunakan kemampuan. Itulah Gunung Suci. Nightingale memandang Wendy, matanya melunak, penuh hormat. Wendy bahkan pernah meminta kepada Roland Wimbledon, ingin pergi ke kamp lagi setelah bulan iblis berakhir, untuk menyampaikan kabar ini kepada semua orang. Dia berhenti sejenak. Bahkan jika tidak menemukan Gunung Suci, kalian dapat hidup dengan baik di pegunungan yang dalam. Wendy tersenyum sambil menggeleng. Senyumnya mengandung kelegaan, juga sedikit rasa ngeri. Karena semua sudah kembali, tidak perlu dibicarakan lagi. Dia kembali memandangi para saudari, nada suaranya tegas. Jadi, terlepas dari apakah yang mulia membutuhkan kemampuan kalian atau tidak, untuk keselamatan kalian sendiri, kalian juga harus melatihnya setiap hari. Scroll tenggelam dalam pikiran, jarinya tanpa sadar mengusap tekstur kain di atas lutut. Jika ini adalah kunci untuk menetralisir erosi mana, apakah ada penyihir lain yang sudah menyadarinya? Dia mulai berbicara perlahan. Kita bukan organisasi penyihir pertama yang berkumpul. Di Kerajaan Fajar dan Wolfheart masih ada asosiasi penyihir lain. Lev menghela napas pelan. Dia teringat Hakala, buku kuno yang ditemukan di reruntuhan hutan wilayah timur, dan jalan pengasingan yang panjang dan putus asa. Jika dulu memilih tinggal di reruntuhan itu, pikiran ini seperti duri kecil, menusuk hatinya, membawa rasa sakit tumpul yang terus-menerus. Kita bisa mencoba menghubungi penyihir lain yang bersembunyi di kota-kota lain. Suara Nightingale menarik Lev keluar dari kenangannya. Yang Mulia Roland juga punya rencana ini. Dia ingin menggunakan desas-desus untuk menarik pertanyaan penyihir ke kota kecil terpencil ini. Jika kita yang menjadi perantara, tidak diragukan lagi, kecurigaan mereka akan jauh berkurang. Echo tampak bingung, wajahnya yang kecoklatan dipenuhi kebingungan. Pengalamannya membuatnya sulit memahami kebaikan yang tulus. Tapi aku masih belum mengerti.
Sebenarnya untuk apa Yang Mulia Pangeran menampung kita? Aksen etnisnya terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Mungkin sama seperti orang-orang yang ingin membelimu. Tiba-tiba Lily berbicara, suaranya mengandung sarkasme tajam yang tak sesuai dengan wajahnya yang cantik. Laki-laki. Ya, jangan asal bicara. Lily. Nightingale memotongnya dengan tidak senang. Alisnya berkerut. Yang Mulia Roland berbeda dengan mereka. Setelah kalian tinggal di sini beberapa waktu, pasti akan mengerti. Benar sekali, aku merasakannya sendiri. Senyum Wendy kembali menjadi lembut dan penuh kekuatan, seperti api perapian yang hangat di musim dingin. Hari ini sudah larut, kalian semua tidur dulu. Bahkan jika kemampuan tidak berguna, jangan khawatir. Dia berhenti sejenak, pandangannya menyapu setiap wajah yang masih penuh keraguan atau harapan, sengaja menggantungkan penasaran. Yang Mulia berkata, dia ingin penyihir di wilayahnya bisa hidup seperti orang biasa. Jika Kara yang benar-benar ingin tahu, besok Yang Mulia akan meminta kalian melakukan apa? Dia sengaja memperpanjang nada, melihat rasa penasaran saudari-saudarinya tergantung, baru perlahan berkata, kurasa, mungkin akan dimulai dengan mengisi sebuah kontrak. Leif dan Scroll kembali ke kamar yang dialokasikan untuk mereka. Scroll menutup pintu kayu tebal, memutuskan cahaya redup dan suara dari koridor. Kita juga tidak. Suaranya mengandung sedikit kelelahan, tetapi lebih banyak lagi ketenangan setelah segala sesuatu mapan. Leif melepas mantel luar yang sudah sangat usang. Di dalamnya ada rok dalam yang sama-sama tua tetapi dicuci bersih. Dia menyelip ke dalam selimut yang lunak tak terkira, selimut wol dan spray linen membungkus tubuhnya yang dingin, membawa getaran kenyamanan. Dia tak tahan menekan wajah ke bantal yang empuk, mengeluarkan erangan kepuasan yang sangat halus. Lama kemudian, dari sisi lain kamar terdengar napas teratur Scroll. Leif membuka mata dalam gelap, menatap bayangan kabur di langit-langit. Kamu menyalahkan Hakala? Tanyanya pelan, suaranya hampir tak terdengar dalam kesunyian. Napas Scroll terhenti sejenak, lalu diikuti desahan hampir tak terdengar. Dalam gelap, suaranya terdengar sangat jauh. Tidak ada yang bisa meramal masa depan. Apapun yang dia lakukan kemudian, setidaknya awalnya, dia benar-benar ingin menemukan rumah yang aman untuk penyihir. Lagi sebuah keheningan, Leif tahu ada kata-kata Scroll yang belum selesai. Sekarang membicarakan ini, tidak ada gunanya lagi. Jalan sudah bercabang, mereka melangkah di jalur lain. Penuh ketidakpastian tetapi juga mengandung harapan yang belum pernah ada sebelumnya. Tidur. Nah, Scroll akhirnya berkata, suaranya mengandung kelembutan dan penghiburan seorang yang lebih tua. Leif menutup matanya, selamat malam. Dia berkata dalam hati, kepada masa lalu yang penuh pengembaraan, juga kepada cahaya masa depan, kabur tetapi kokoh. Di luar kastil, malam di kota perbatasan sunyi senyap, hanya dari arah pegunungan tak terlewati, terdengar deru angin rendah yang abadi.